Bayangkan, seekor ikan, tapi dia bisa berjalan di lumpur, memanjat akar, dan bahkan menghirup udara seperti manusia. Semua itu tanpa berubah jadi katak. Inilah makhluk aneh yang akan membingungkan otakmu, si Mudskipper. Tapi, bagaimana mungkin seekor ikan bisa hidup seperti ini? Di hamparan lumpur pesisir, tempat pasang surut laut menciptakan lanskap yang terus berubah. Hiduplah makhluk yang membingungkan batas-batas kehidupan akuatik. Namanya Mudskipper, atau yang dikenal sebagai ikan pemanjat lumpur. Sekilas ia tampak seperti ikan biasa, tapi lihat lebih dekat, ia melompat di atas lumpur, merayap di akar mangrove, dan menatap dunia lewat matanya yang menonjol seperti teleskop kecil. Yang membuatnya luar biasa bukan hanya karena ia bisa bertahan hidup di darat, tapi karena ia memilih darat sebagai ruang hidup utama. Bukan amfibi, tapi perilakunya melampaui definisi ikan pada umumnya. Di wilayah pesisir, Asia, Afrika, dan Australia, Mudskipper menjadi penghuni setia ekosistem mangrove. Mereka tersebar dalam beragam spesies, dari Periophthalmus argentilineatus yang lincah, hingga Boleophthalmus bodarti yang lebih kalem. Dan inilah kisah dari salah satu makhluk paling aneh yang pernah hidup di antara lumpur dan udara. Sebuah evolusi yang berjalan dengan sangat liar. Apa yang membuat mereka bisa hidup seperti itu? Sebuah pertanyaan sederhana, tapi jawabannya menantang logika ikan yang kita kenal selama ini. Mudskipper tidak hanya bernapas lewat insang, mereka juga mengandalkan kulit dan lapisan rongga mulut yang lembab untuk menyerap oksigen langsung dari udara. Sebuah mekanisme yang dikenal sebagai cutaneous respiration. Tapi untuk melakukannya, tubuh mereka harus tetap basah. Karena itu, mereka terus membasahi diri, berguling di lumpur, atau bersembunyi di liang yang lembab. Lihatlah matanya, menonjol keluar dari kepala seperti menara pengintai. Mata ini bisa bergerak bebas ke segala arah, memberi mereka pandangan panoramik untuk mengawasi predator maupun rival di darat maupun di air. Lalu, perhatikan cara mereka bergerak. Sirip dadanya tidak digunakan untuk berenang, tapi untuk merangkak, berjalan, bahkan melompat. Sirip itu berevolusi menyerupai tangan-tangan kecil, menopang tubuh mereka di atas permukaan lumpur yang lengket dan licin. Dan ketika jauh dari air, mereka punya satu trik tambahan, menyimpan cadangan air di rongga insang tertutup rapat, seperti tangki oksigen mini di dalam tubuh mereka sendiri. Bukan hanya beradaptasi, mereka telah berevolusi untuk menjembatani dua alam, air dan darat, dengan cara yang tak pernah kita bayangkan bisa dilakukan oleh seekor ikan. Tak cuma berjalan, Mudskipper juga punya gaya hidup yang sangat unik dan terkadang sulit dipercaya. Di permukaan lumpur yang licin dan tak stabil, mereka tak hanya merangkak, mereka melompat. Dengan dorongan kuat dari sirip dadanya, mereka bisa melesat seperti pegas hidup, melompati rintangan lumpur, berpindah cepat antar kubangan, bahkan saling menyerang di udara. Namun hidup mereka tak sekedar tentang bergerak. Mereka adalah penggali ulung. Setiap Mudskipper membuat lubang rumah di dalam lumpur, yang bukan hanya tempat berlindung, tapi juga tempat bernafas saat air surut dan tempat bertelur saat musim tiba. Di dalam liang itu, mereka menciptakan kantong udara, sebuah ruang hidup yang mereka desain sendiri di bawah permukaan. Dan jangan salah, meskipun berwajah imut, Mudskipper adalah makhluk teritorial. Pejantan akan mempertahankan wilayahnya dengan agresif. Saat ada penyusup, mereka tak segan melompat saling serang, membuka mulut lebar,
dan memamerkan sirip punggung seperti bendera perang. Kemampuan bertahan mereka pun mengesankan. Di daratan berlumpur, mereka bisa hidup berjam-jam tanpa air selama kelembapan lingkungan masih mendukung. Mereka tahu kapan harus bersembunyi dari panas, kapan harus kembali membasahi tubuhnya. Tanpa Moodkeeper, ekosistem pesisir akan kehilangan salah satu aktor pentingnya. Mereka bukan sekedar penghuni yang aneh. Mereka adalah bagian dari mesin alam yang menjaga keseimbangan kehidupan di zona pasang surut. Inilah wilayah perbatasan yang keras, di mana daratan dan lautan saling tarik-menarik. Pasang datang, lalu surut meninggalkan lumpur yang lengket dan penuh tantangan. Dan di tengah kondisi yang nyaris tak bersahabat ini, Moodkeeper justru menemukan rumah. Setiap gerakan mereka, setiap lompatan, dan setiap penggalian lubang ternyata punya dampak ekologis besar. Saat mereka menggali dan bergerak di lumpur, mereka secara alami membantu mengaduk tanah basah, memperkaya kadar oksigen dalam sedimen, dan mendukung proses dekomposisi bahan organik. Efeknya tak langsung terlihat, tapi terasa. Tanah menjadi lebih sehat, akar mangrove tumbuh lebih kuat, dan kehidupan mikroorganisme di bawah permukaan pun ikut berkembang. Lebih dari itu, kehadiran Moodkeeper menjadi indikator penting. Bila mereka aktif dan berkembang biak, artinya ekosistem mangrove dalam kondisi sehat. Tapi ketika mereka menghilang, itu bisa jadi pertanda awal dari kerusakan lingkungan pesisir yang tak kasat mata. Dan berikut, fakta-fakta yang jarang diketahui. Fakta-fakta yang membuat Moodkeeper tak hanya aneh, tapi juga nyaris tak masuk akal. Beberapa spesiesnya, seperti Periophthalmus barbarus, mampu melompat hampir 2 meter jauhnya. Jarak yang luar biasa jika dibandingkan dengan ukuran tubuh mereka yang mungil. Di atas lumpur yang licin, lompatan itu bukan hanya sarana bergerak, tapi juga senjata untuk mengintimidasi lawan atau menghindari predator. Di dalam liang mereka, Moodkeeper menyimpan lebih dari sekedar udara. Mereka bisa menelan gelembung udara ke dalam rongga mulut, lalu memindahkannya ke liang tempat bersembunyi. Udara itu digunakan untuk mengontrol daya apung di dalam ruangan bawah tanah mereka, membuat mereka bisa mengambang atau bertahan dalam ruang tanpa aliran oksigen dari luar. Dan yang paling mencengangkan, beberapa jenis Moodkeeper diketahui mampu mengatur suhu mikro di dalam liangnya dengan menyesuaikan kedalaman galian dan orientasi liang terhadap sinar matahari. Mereka menciptakan lingkungan mikro yang stabil, layaknya sistem ventilasi alami yang dibangun tanpa alat, tanpa cetak biru, hanya berdasarkan naluri dan evolusi. Sayangnya, makhluk unik ini sedang terancam. Bukan karena predator alami, tapi karena ulah kita. Hutan mangrove, rumah utama Moodkeeper, terus ditebang. Dalam hitungan tahun, kawasan yang dulu ramai oleh lompatan dan perkelahian kecil antar Moodkeeper berubah menjadi tanah kosong atau kolam tambak buatan. Polusi juga menjadi bahaya yang tak terlihat. Lumpur yang dulu kaya oksigen, kini dipenuhi limbah industri dan mikroplastik. Air pasang yang membawa kehidupan, kini justru menjadi jalur masuk racun yang mengendap di tanah. Dan di banyak wilayah pesisir, konversi lahan secara besar-besaran mengusir makhluk ini dari satu-satunya tempat yang bisa mereka sebut sebagai rumah. Tanpa habitat, Moodkeeper bukan hanya kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan peluang untuk melanjutkan keberadaan spesies mereka. Dan ketika mereka hilang, kita tak hanya kehilangan makhluk unik, tapi juga penyeimbang ekosistem yang telah bekerja selama ribuan tahun. Dari ikan yang bisa berjalan ini,
kita belajar satu hal. Alam tidak pernah kehabisan akal untuk bertahan hidup. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau ikut menjaganya?